Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devta Jenda Fadilah dari kelas manajemen AS. Di sini saya akan menjelaskan tentang karyawan idaman perusahaan dari buku Five Stars Employees oleh Bapak Timotius Oyong untuk menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia oleh dosen Eva Fauziah. Di buku ini ada dua cara. Yang pertama, cara berpikir mendasar karyawan idaman dan cara kita memposisikan diri saat bekerja. Yang pertama, cara berpikir. Kita bekerja harus pada bidang yang kita sukai. Yang kedua, mencintai pekerjaan saat ini. Dengan kita mencintai pekerjaan, pasti kita akan nyaman. Selanjutnya, terus belajar saat bekerja. Kadang orang itu bekerja saja, tapi tidak belajar. Sebenarnya hal ini penting ya. Seperti misalnya kuliah, kita ngeluarin uang ya. Tapi kalau kita praktek bekerja itu, sebenarnya ilmunya juga sangat bermanfaat ya bagi hidup. Kita dapat gaji, tapi kita belajar juga kan, lumayan. Yang selanjutnya, memberi yang terbaik. Jadi saat kita bekerja, kita harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan gitu. Otomatis akan dilihat oleh atasan kita ya. Selanjutnya, bekerja sesuai peran. Di sini bagian kamu apa? Seperti admin atau gudang. Ya udah, kamu admin aja, nggak usah bawa forklift gitu. Itu sesuai bidang aja. Walaupun kamu nanti dilihat atasan itu, wah kamu bekerjanya forklift, tapi itu salah sebenarnya. Selanjutnya, bekerja untuk perusahaan guna perspektif perusahaan. Nah, di sini kita harus melihat sudut pandang perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan lagi butuh, misalnya ada lembur, tapi kamu saya ada urusan, tapi kita gunakan sudut pandang perusahaan ya. Sebenarnya ada produksi yang harus jalan gitu. Ini perusahaan untuk untung. Kita juga jangan mikirin diri sendiri. Walaupun sebenarnya kalau disuruh lembur juga pasti mau ya. Selanjutnya, beri kontribusi yang terbaik. Nah, kita harus juga produktif ya dalam pekerjaan juga. Harus yang terbaik kita lakukan untuk perusahaan. Cerdas manajemen waktu. Nah, di sini tuh kadang-kadang 10 menit sebelum istirahat ada yang ke kantin kan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kita harus manajemen waktu, nggak boleh telat saat kerja. Selanjutnya, kewajiban adalah hak. Kerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Kewajiban kita dalam pekerjaan harus diselesaikan sebaik mungkin ya. Selanjutnya, jangan manja. Perusahaan bukan panti sosial. Tidak ada tempat bagi karyawan tidak produktif. Nah, kadang-kadang nih orang suka manja ya, karyawan. Dikit-dikit minta lembur, padahal kerjanya nggak ada. Kadang-kadang karyawan lama bisa santai-santai, karyawan baru nggak. Nah, kita nggak boleh manja. Walaupun kita udah lama, kita harus terus memberikan yang terbaik ya. Selanjutnya, lakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh akan membawa kita pada produktivitas ya. Tugas harus diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, perusahaan terus maju karena bangkit dari kegagalan, bangkit lagi bila gagal. Jadi kalau kita salah atau apa yang merugikan perusahaan, kita harus bangkit lagi, introspeksi dari kegagalan tersebut ya, agar tidak dilakukan lagi. Selanjutnya, jaga integritas kehormatan pribadi, jangan menggunakan uang perusahaan. Nah, sini kadang-kadang ada pungli seperti tips, itu nggak boleh sebenarnya. Selanjutnya, bila pindah kerja tetap jaga nama baik perusahaan. Kalau kita pindah kerja,
perusahaan lama kita juga kita nggak boleh jelek-jelekin, misal kurang ini gajinya gini, nggak boleh ya. Kita harus jaga nama baik perusahaan sebelumnya. Perusahaan terus maju meski kita diam saja. Nah, di sini kalau ada karyawan lama, mentang-mentang dia lama, dia penting bagi perusahaan, padahal kalau dia nggak masuk, misalnya 14 hari ya apa, perusahaan tetap jalan gitu tanpa dia. Jadi kita jangan berpikir kita itu penting. Sebenarnya pekerjaan kita juga bisa digantikan dengan siapa aja ya. Nah, untuk cara kedua, memposisikan diri saat bekerja. Yang pertama, hindari karyawan bermasalah. Nah, sini penting ya, karena karyawan bermasalah itu sering dipantau HRD. Jadi kita jangan ikut-ikut, takutnya kita kena juga. Padahal kita cuma teman, tapi karena kita sering sama dia, kita ikut-ikut masalah jadinya. Tetap di kantor saat masa sulit. Nah, di sini kalau perusahaan lagi down, lagi terpuruk, kita juga bekerja harus lebih giat lagi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan gitu. Selanjutnya, beri layanan terbaik terhadap atasan atau orang lain. Nah, kalau kita sebagai bawahan, kita harus nurut sama atasan kita ya, beli layanan yang terbaik untuk atasan kita. Selanjutnya, bekerja hari ini adalah karir masa depan. Jadi pekerjaan kita saat ini itu kita harus sungguh-sungguh, karena pekerjaan inilah yang untuk membiayai keluarga kita, anak-anak kita juga kan. Jadi untuk kedepannya kita harus tetap berkontribusi untuk perusahaan. Selanjutnya, tetap berprestasi meski ada di kantor cabang. Nah, kadang-kadang kalau misal kita kantor cabang doang nih, perusahaan kecil bukan di pusat, tapi kita tetap berprestasi ya. Jangan kita malah santai-santai. Kita terus belajar dari kantor pusat. Siapa tahu kita bisa pindah ke kantor pusat kan. Selanjutnya, sisihkan penghasilan untuk mengembangkan diri. Nah, di sini kadang-kadang kalau ada yang boros, gajinya suka dipakai buat foya-foya. Tapi kita juga harus mengembangkan diri. Jadi misalnya uangnya ditabung untuk investasi. Tuh. Selanjutnya, profit perusahaan adalah profit karyawan, efisien. Jadi kalau perusahaan untung, karyawan akan untung. Maksudnya itu kita bisa dapat bonus kalau untung besar kan. Selanjutnya, jadi pribadi yang pantas dipromosi karena prestasi, bukan namanya bekerja. Jadi kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus produktif agar kita bisa berprestasi gitu, bukan lamanya bekerja. Jadi kalau lamanya bekerja kan karena karyawan lama, jadi disebut loyalitas, akhirnya dapat prestasi gitu. Tapi kita juga harus kita karyawan baru, tapi kita harus berprestasi, bersaing sama karyawan lama. Selanjutnya, mensyukuri rezeki. Jadi kita nggak boleh iri ya sama teman kita, misalnya gajinya lebih besar gitu. Kita harus mensyukuri. Hindari mencaci maki tanah rezeki, menjalankan perusahaan di tempat sembarang tempat. Nah, jadi saat kita sedang main gitu sama teman-teman kita lagi ceritain perusahaannya, kita nggak boleh menjelek-jelekan perusahaan kita, walaupun misalnya perusahaan dia lebih baik, lebih bonafit gitu. Selanjutnya, selalu siapkan karyawan pengganti, jangan tergantung satu karyawan saja. Nah, sini kalau misalnya karyawan nggak masuk, kita harus cover pekerjaan dia. Jadi walaupun pekerjaan dia itu kita harus belajar gitu. Misalnya ada admin 2, nah yang satu mengerjakan invoice, yang satu
mengerjakan pajak. Nah, kita harus belajar juga, saling melengkapi. Jadi suatu waktu dia nggak bisa masuk, kita bisa handle. Selanjutnya, fokus pada pengembangan diri, gak cuma tampil di luar. Jadi kita tetap fokus pada pembelajaran ya, walaupun kita bekerja, kita harus juga belajar untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, profesionalisme lewat kerja dan hasil nyata. Nah, kita walaupun profesional harus ada hasilnya untuk perusahaan. Selanjutnya, para pemimpin kehidupan jadi pemimpin diri sendiri, baru mampu memimpin orang lain. Untuk jadi pemimpin, kita harus memimpin diri sendiri dulu, baru bisa memimpin orang lain. Kita bisa nggak memimpin diri sendiri? Selanjutnya, jangan mimpi jadi pemimpin besar bila tidak bisa jadi bawahan yang baik. Semua ada tahapan. Nah, walaupun kita fresh graduate S1, kita mau jadi pemimpin nggak bisa. Bisa sih ada, tapi kita harus belajar dulu. Kita tahu tahapan-tahapannya untuk menjadi pemimpin.